Di sini saya akan membuat kabel strike. Yang pertama kita membutuhkan kabel crimping untuk membuka kulit kabel UTP nya guys. Karena mata pisaunya kurang tajam, di sini kita menggunakan rotary wire stripper untuk mengupas kabel. Setelah mengupas kabel UTP, di sini kita akan menyusun setiap warna kabel twisted pair. Jika kurang jelas di video, saya akan menambahkan gambar tutorial menyusun warnanya. Jika sudah tersusun setiap warna kabel twisted pairnya, kita di sini akan memotong kabel twisternya agar bisa masuk ke dalam RJ45. Jika sudah terpotong rata, di sini kita akan memasukkan kabel twisted pair ke dalam RJ45. Jika belum mentok kabel twisted pair di dalam RJ45, kita akan dorong agar kabel twisted pair mentok di dalam RJ45. Jika sudah merasa mentok kabel twisted pairnya, di sini kita akan krim memakai tang crimping agar kabel twisted pair terkunci di dalam RJ45. Usahakan krim 2 kali agar kabel twisted pair tidak copot saat dites di dalam RJ45. Setelah membuat kabel strike di ujung A, kita akan membuat kabel strike di ujung B dengan cara yang sama, yaitu mengupas kabel UTP dengan tang crimping atau rotary wire stripper. Jika sudah mengelupas kulit kabel UTP, kita akan menyusun warna kabel twisted pair dengan metode yang sama seperti tadi. Jika kurang jelas, saya akan tampilkan gambar untuk urutan warna kabel long strike. Jika sudah disusun, masukkan kabel twisted pair ke dalam RJ45 kembali untuk dikrim menggunakan tang crimping. Usahakan krim 2 kali agar kabel twisted pair tidak dicopot saat ditarik untuk diuji kekuatannya. Jika ujung B sudah dikrim, maka kita akan melakukan tes pada kedua ujung kabel line strike. Oke guys, di sini saya akan membuat kabel crossover dengan menggunakan kabel UTP. Oke, pertama-tama kita kupas kabelannya menggunakan tang crimping.
Jika sudah mengupas kabelannya, kemudian kita akan menyusun warna kabel two-step wire-nya. Jika kurang jelas, saya akan membagikan gambar untuk menyusun warna kabel crossover-nya. Untuk ujung pertama kita akan menyusun warnanya, yaitu putih warna oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Jika sudah dipotong dan rapi kabel two-step wire-nya, maka kita akan masukkan kabel two-step wire ke dalam RJ45 nya untuk dikrim menggunakan tang crimping. Usahakan dikirim 2 kali agar kabel two-step wire-nya tidak dicopot saat ditarik untuk dites kekuatannya. Di sini saya akan membuat ujung kedua, yaitu dengan cara yang sama, mengupas kabel menggunakan tang crimping. Jika susah, yaitu menggunakan rotary wire stripper case. Setelah dikupas kabelannya, kemudian kita menyusun warna kabel two-step wire-nya, yaitu putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Jika kurang jelas suara saya, maka saya akan menampilkan gambar di atas agar kalian paham. Jika sudah disusun warna kabel two-step wire-nya, maka di sini akan kita masukkan kabel two-step wire ke dalam RJ45 dan krim menggunakan tang crimping. Jika kedua ujung sudah di krim, maka kita akan tes menggunakan line tester. Jika ujung pertama dites sesuai urutan, maka berhasil, dan jika ujung kedua mengeblek tidak sesuai urutan atau berantakan, maka berhasil. Guys, inilah cara. Oke guys, di sini kita akan merakit PC. Yang pertama, di sini ada motherboard. Yang kedua ada hard disk. Kemudian di sini ada RAM yang ketiganya. Dan ada CPU. Oke, yang pertama di sini kita untuk memasang ke CPU-nya, di sini kita perlu membuka dulu. Kemudian ada untuk meletakkan di sini, patokannya itu segitiga. Masukkan. Kemudian kita tutup, lalu kita kunci. Selanjutnya kita pasang fan yang
SW dan juga reset SW. Oke, untuk yang pertama kita pasang plus minus di jarum panel 3 dan 4. Kemudian kita pasang kabel HDD LED di jarum panel 1 dan 2. Kemudian kita pasang kabel power SW di jarum panel 6 dan 8. Kemudian kita pasang reset SW di jarum panel 5 dan 7. Jika penyampaian saya belum jelas, saya akan menerangkan pemasangan urutan kabel front panel yang benar adalah seperti di gambar berikut. Lalu di sini kita akan pasang power supply-nya. Kemudian kita colokkan kabel power main 4 ke samping, colokan kabel power main 20. Terus kita colokan di sini kabel power main 20 ke tempat colokannya. Kemudian kita colokan kabel SATA ke SATA 2. Kemudian kita taruh harddisk ke casing sebelah kanan. Kabel power main SATA-nya ke harddisk. Selesai di sini, saya akan mencoba menyalakan PC. Jika fan-nya muter, maka perakitan PC kali ini berhasil, guys. Oke, yang pertama kita pisahkan terlebih dahulu ke kawat dan juga serat optik yang menggunakan tang biasa. Kemudian kita tarik saja. Yang
Yang kedua, kita pisahkan serap optik dan optiknya menggunakan alat wire stripper. Setelah memisahkan kabel pelindung serap optik dan optiknya, lalu kita patahkan salah satunya karena kita menggunakan kabel optik 2 core. Kemudian kita bersihkan pelindung serat kaca optik menggunakan Miller clamp dengan hati-hati karena ini mudah patah. Jika sudah bersih, maka kita akan mengusapkan dengan jari, namun lebih bagus menggunakan alkohol untuk membersihkan kaca. Setelah membersihkan serat kaca optiknya menggunakan jari, kemudian kita potong serat kaca optiknya menggunakan fiber cleaver. Setelah memotong kaca fiber optiknya, kemudian kita masukkan ke dalam konektor SC atau yang disebut dengan subscriber connector. Setelah dimasukkan konektor IC, kita lock bagian bawahnya dengan cara diputar. Kemudian kita lock juga bagian atasnya. Kabel fiber optik 2 core-nya. Guys, yang pertama kita reset mikrotiknya, kita tunggu hingga berkedip 7 kali. Setelah itu kita lepas. Lalu kita masuk ke aplikasi Winbox. Kita refresh, lalu di sini kita udah ada IP-nya, kemudian kita klik remove configuration, lalu kita ke sistem, pilih ke menu reset configuration, kemudian kita klik reset configuration, kita klik yes. Kita tunggu saja sampai kita keluar dari Winbox. Jika sudah seperti ini, kita tunggu IP address yang muncul kembali.
sudah muncul kembali, kita klik IP addressnya, lalu kita klik connect, kemudian join ke inboxnya lagi, kemudian kita ke menu bridge, tambahkan bridge 1 dan bridge LAN. Kemudian kita ke menu port, lalu kita tambahkan ether 1 ke bridge 1, lalu ke ether 2 ke bridge LAN 2, lalu ether 3 ke bridge LAN 2, dan LAN 1 ke ether LAN 2 ke bridge LAN 2. Lalu kita klik menu IP, lalu kita ke addresses, kemudian tambahkan IP yang kita mau. Dan oke. Kemudian kita ke DHCP server, lalu ke DHCP setup, pilih bridge LAN, kemudian next, terus kemudian ke DNS kita ketik 8.8.8.8, kemudian kita colokkan internet utama ke port 1. Jika sudah pun, kita ke menu firewall, kemudian kita ke advanced, ke general, out interface-nya, kemudian kita ganti bridge 1, kemudian apply, oke. Lalu actionnya kita ubah menjadi mesh square, apply dan oke. Kemudian kita pilih menu wireless, lalu klik default on, lalu kita centang biru, kemudian kita akses ini, kita ubah menjadi nama yang kita suka, kemudian ubah mode menjadi FP Bridge, apply dan oke. Kemudian kita ke security profile, kemudian ubah mode menjadi dynamic, centang semuanya. Lalu kita kasih password sesuai yang kita inginkan. Lalu kita membuat server virtual breaker VoIP, yaitu kita klik add, kemudian kita tambahkan nama yang kita suka, kemudian kita pilih tipenya yaitu Linux, dan versinya kita pilih Linux Ubuntu 64 bit, kemudian storage-nya kita next, terus juga habis no, next, kemudian next, close, kemudian kita pilih setting, lalu kita ke storage, lalu tambahkan disknya yaitu breaker ISO, lalu kita ke network, pilih mode breaker adapter, lalu kemudian kita pilih ini allow, oke, dan kita start. Di sini kita pilih install breaker random bit wizard, klik, lalu kita tunggu. Kemudian kita pilih yang paling bawah, lalu kita pilih untuk zonanya, kita pilih Jakarta. Kemudian kita klik use and to register, klik lagi, kemudian klik yes. Kemudian kita di sini klik no. Kemudian kita masukkan IPv6 loginnya yaitu root, passwordnya itu breaker dengan B-nya dengan kapital, kemudian kita klik IVA, lalu kita klik v/etc/network/interface, kemudian kita klik I, lalu kita ubah
addresses network dan juga gateway-nya sesuai IP yang kalian inginkan. Selanjutnya kita klik ASC shift titik 2 secara bersamaan, lalu ketik reboot dan VirtualBox-nya akan di reboot. City dan provinsinya sesuai dengan daerah kalian masing-masing. Lalu klik apply configuration change, lalu kita klik centang, kemudian kita klik add extensionnya, kita bikin lagi, namun yang kali ini kita akan bikin berbeda. Jika sudah semua, kita akan masuk ke aplikasi Linpon, yaitu kita klik add akun, kemudian save akun, kemudian create akun, lalu kita masukkan username yang sudah kita kasih di website. Ikuti seperti video berikut ini. Sudah selesai semua, maka kita akan tes.
dari HP ke HP, itu kita klik add extension juga. Kemudian kita user extensionnya kita bikin sesuka kita. Display name-nya kita di sini akan mengasih nama Animos. Lalu IP aliasnya kita samakan, kemudian akun code-nya juga kita samakan, secret name-nya juga kita kasih 12345. Lalu jika sudah semua kita klik submit, itu klik apply change, kemudian kita centang biru. Untuk blocking situs web, di sini kita akan cari web yang ingin kita blok. Yang pertama yaitu kita klik Google, ke Chrome Google, lalu kita ketik detik.com. Jika sudah, kita salin website detik.com ya. Kemudian kita ke Windows, lalu kita ketik command prompt. Lalu di sini kita ketik ns lookup dan salin website yang ingin kita blok. Kemudian kita klik aja ke filter rows, klik tambahkan DST addressnya, lalu kita actionnya kita drop, lalu kita apply dan oke. Jika sudah, kita akan tes, yaitu dengan cara kita refresh website atau kita klik ulang websitenya. Jika di atas pojok kiri loading, maka itu berhasil memblocking situsnya. Di sini saya juga akan memblokir Shopee. Caranya seperti video sebelumnya, itu kita klik Shopee ID nya, kemudian kita salin website Shopee nya. Kita klik menu Windows, lalu kita ketik cmd.com. Itu di sini akan kita ketik ns lookup dan kita salin link yang kita sudah salin tadi, kita copy ke cmd nya. Jika sudah, kita klik enter, kemudian kita salin IP addressnya. Di sini ada dua, jika kita akan salin dua-duanya. Kita ke filter routes, ini kita tambah, lalu kita ke action yaitu drop, kemudian ke general yaitu DST addressnya kita salin IP addressnya tadi, kemudian kita drop, apply dan oke. Kemudian kita salin kembali IP address keduanya, lalu kita klik tambah, itu ke general, kemudian ke action, lalu kita drop, lalu kita paste IP address yang kita sudah
Oke, di sini kita akan membuat fitur hotspot di MikroTik, yaitu yang pertama adalah kita ke hotspot setup, kemudian hotspot interface-nya kita ubah menjadi bridge LAN, kemudian kita next untuk kemudian kita next, lalu DNS name-nya kita kasih sesuai nama, yang penting di belakangnya kita tambahkan 123.com, lalu kita ke Chrome, lalu kita tes, yaitu ketik yang DNS name yang kita sudah buat. Di sini username kita masukkan admin, ada juga kita passwordnya kita masukkan admin, lalu selesai sudah untuk mengaktifkan fitur hotspot pada MikroTik. Di sini kita akan remove, lalu kita tambahkan, kemudian untuk name-nya yaitu kita untuk tujuannya yaitu ke port 2, yaitu kita tambahkan name yaitu Ethernet 2. Lihat IP 4 addressesnya, kemudian kita salin target IP address yang tadi kita ini atau kita ketik. Lalu di sini kita ke mode limit, yaitu kita pilih mode limitnya yaitu 5M. Kemudian di sebelah kanannya juga kita pilih yang 5M. Apply dan oke. Jika sudah, kita akan mengetes di Chrome, yaitu kita tes, yaitu dengan ketik kita klik atau kita ketik speed test. Kemudian kita go untuk mengetahui apakah target IP addressnya kita sudah batasi atau belum. Di sini kita akan menunggu. Sudah seperti ini pembatasan maka berhasil. Video topologi jaringan menggunakan kabel strike agar menyambungkan printer, PC server dan juga PC client. Oke, step pertama yaitu kita nanti lu mau digunakan sambungkan kabel strike kepada dari PC server. Port 1. Lalu kita sambungkan lagi kabel strike port 2 MikroTik ke port 2 switch. Lalu kita akan sambungkan lagi kabel strike dari port 3
terbit, kita terima, lalu kita tunggu download driver Epson L120 nya. Kita pilih untuk bahasanya, kita pilih bahasa Indonesia, terus kita klik setuju, terus di sini sudah sukses. Setelah kita konfigurasi driver printernya, kemudian kita ke control panel, terus kemudian kita ke device and printers. Kemudian di sini kita klik printer Epson L120 seriesnya. Kemudian kita ke properties print. Kemudian kita itu ke sharing. Kemudian kita oke. Lalu di sini kita akan melakukan pengetesan pada printer. Printer sudah menyala lalu testbednya sudah bisa, maka untuk di komputer servernya kita berhasil melakukan print. Di sini kita ke control panel, kemudian ke device and printers, kemudian kita panggil yaitu dengan cara Windows R, itu kita klik di sini IP-nya di PC server, kemudian kita connect Epson L120 seriesnya, kemudian kita ke device and printers lagi, kemudian kita ke printer properties, kemudian kita test batch. Jika pengetesan printer pada komputer klien bisa mengeprint kertas, maka berhasil guys.